Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjut sesi ketiga. Masuk tadi penghias pertama, jadikan untuk ilmu ibadah. Itu perhiasan pertama ya. Sekarang kita masuk perhiasan kedua. Kun salafiyan ala jaddah. Bahasa singkatnya, jadilah salafi yang sejati. Jadilah salafi yang sejati. Bukan KW. Bukan casingnya saja. Jadilah salafi sejati. Baca. Ikutilah jalan para salafus soleh. Jadilah seorang salafi sejati yang menapaki jalan para salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka dalam seluruh aspek agama, baik itu tauhid, ibadah maupun lainnya. Sebagai ciri khasnya, jadilah seorang yang konsisten memegang teguh warisan Rasulullah SAW, menerapkan sunnah pada diri sendiri, meninggalkan perdebatan dan bicara berlebihan dalam persoalan ilmu, kalam, serta meninggalkan hal-hal yang membawa kepada dosa dan menghalangi dari syariat. Masih ada? Nah, lanjut. Ya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, diriwayatkan secara sahih dari Daruqutni bahwa ia berkata, tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Saya katakan, orang ini tidak pernah membahas ilmu kalam dan berdebat. Ia tidak pernah melibatkan diri di dalamnya. Ia seorang salafi. Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jejak peninggalan Rasulullah SAW. Mereka itu, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah adalah orang-orang pilihan di antara kaum muslimin. Mereka itu manusia yang paling baik kepada manusia-manusia lainnya. Tetaplah di jalan ini, jangan mengikuti jalan-jalan lain sehingga kalian dicerai-beraikan dari jalannya. Baik, sekarang kita bahas tentang salafi. Salafi ini apa menah itu salafi? Yaitu di sini kita tadi di dalam kalimat beliau katakan menapaki jalan para salafus soleh, yaitu para sahabat dan para ulama sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka dalam seluruh aspek agama. Nyata seluruh aspek. Tauhidnya ada, ibadahnya ada, muamalahnya ada, akhlaknya ada. Ya, semua aspek. Individunya ada, masyarakatnya ada, negara juga ada, politik juga ada. Itu namanya seluruh aspek. Nah, sekarang terlebih dahulu kita bahas apa yang dimaksud dengan salaf. Salaf atau as-salaf adalah generasi awal dari umat ini. Generasi awal dari umat ini yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Serta para tabi'in yang mengikuti mereka. Serta para tabi'in yang mengikuti mereka. Begitu pula tabi'ut tabi'in, lalu para imam dan tokoh ulama kaum muslimin. Situ ya, situ ada para imam dan tokoh ulama kaum muslimin. Nah, lalu yang mengikuti salaf disebut salafi. Yang mengikuti salaf disebut apa? Salafi.
itu tidak pakai daftar, tidak pakai datang ke sekretariat, tidak pakai keanggotaan, tidak ada pakai nomor anggota sekian, tidak ada pergantian kepengurusan tiap 5 tahun, nggak ada. Jadi dipahami kayak gitu gampang tuh. ADART-nya nggak ada, Al-Quran dan As-Sunnah semuanya nanti kembali. Proposal. Istilah lainnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja menurut ente itu aswaja ya wes tulis aswaja weh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut Ahlus Sunnah karena berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabinya di sini secara total. Ya, ada yang wajib, sunnah, ya toh, mubah, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Sedangkan disebut al-jamaah karena berkumpul di atas kebenaran. Disebut al-jamaah karena berkumpul di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Ya, dia itu berkumpul di atas kebenaran. Jadi kebenaran yang dia pegang tidak pecah belah. Bukan nanti pecah, nanti Salafi utara, Salafi selatan, Salafi tengah gitu, bukan. Ya. Atau Salafi tepi pantai, Salafi puncak gunung, bukan. Jadi dia nggak pecah, tidak berpecah belah. Itu namanya al-jamaah. Al-sunnah tadi disebut al-sunnah kenapa? Berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Secara total ya, wajib, sunnah, mubah, makruh tinggalkan, haram tinggalkan. Ya toh? Al-jamaah kenapa al-jamaah? Karena berkumpul di atas kebenaran, bukan berpecah belah. Jadi kalau dia sendirian di tengah hutan sana, ya sendirian di tengah hutan, namun dia ngaji, Al-Quran dia paham, As-Sunnah dia paham, ya prinsip-prinsip para ulama juga dia paham. Berarti dia disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun al-jamaah punya makna kedua. Al-jamaah punya makna kedua, yaitu bermakna berada di bawah kepemimpinan yang sah. Berada di bawah kepemimpinan yang sah. Alias tidak memberontak pada pemerintah. Tidak memberontak pada pemerintah. Nggak mau kudeta gitu. Itu al-jamaah. Pengertian ketiga lagi, al-jamaah. Pengertian yang ketiga dari al-jamaah adalah mengikuti ijma' salaful ummah. Mengikuti ijma' salaful ummah. Atau kita katakan dia berjamaah secara ideologi. Dia berjamaah secara ideologi. Jadi satu tadi, satu suara. Ijma' dia ikuti. Nah, tiga ini disebut al-jamaah. Berarti al-jamaah apa saja tadi? Satu, berkumpul di atas kebenaran. Dua, menaati, ya, di bawah kepemimpinan yang sah, ya, tidak memberontak. Yang ketiga, ijma' salaf, mengikuti ijma' salaful ummah. Juga disebut salafi ini disebut dengan ahlul hadis. Nama lainnya lagi ahlus sunnah. Maaf, nama lainnya lagi ahlul ittiba. Tadi kan ahlul hadis sudah, ahlus sunnah sudah. Ahlul hadis, nama lainnya ahlul ittiba. Nama lainnya lagi ahlul athar. Ulang, nama lainnya ahlul hadis, nama lainnya lagi ahlul ittiba, nama lainnya lagi ahlul athar.
Alul hadis berarti mengikuti hadis, alul ittiba berarti mengikuti sunnah Nabi, alul asar berarti mengikuti asar. Juga disebut dengan at-ta'ifah al-mansurah. At-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man qadalahum hatta ya'tiya amrullahi kadzalik. Akan senantiasa ada dari umatku ini orang-orang yang senantiasa berada di atas al-haq, kebenaran. Mereka tidak akan dicelakai oleh orang-orang yang menyelisih atau tidak mau menolong mereka sampai Allah menurunkan keputusannya. Nama lainnya lagi al-firqatun najiyah. Berarti berapa nama? Coba lihat, urutkan. 1 salafi, 2 ahlussunnah wal jamaah, 3 al jamaah. Saya gabungkan satu aja ya. Salafi, terus ahlussunnah wal jamaah, terus alul hadis, alul ittiba, alul athar, at-ta'ifah al mansurah, al firqatun najiyah. Berapa? 7. 7 ya? 7. Dan sekali lagi, ini mengikuti prinsip. Bisa jadi dia berlatar belakang ormas tertentu namun ikuti prinsip salafus soleh. Dia berlatar belakang lembaga tertentu, ya dia ikuti salafus soleh gitu. Tidak mengikat gitu. Yang tadi saya katakan, tidak baiat pada pemimpin tertentu, ustadz tertentu, opo kiai tertentu, atau rois tertentu, enggak. Atau rois am gitu misalnya, rois am gitu, enggak. Dia tidak jadi anggota gitu, kalau keluar gitu langsung dikafirkan gitu, enggak ya, karena keluar dari siapa yang tidak berbaiat pada pemimpin maka dia mitatal jahiliyah, matinya jahiliyah, kafir kamu, keluar dari kelompok saya, enggak. Kalau itu prinsip yang di sana gitu ada. Nggak ada keluarin gitu, masuk gitu daftar, kapan dia masuk, kapan keluar gitu, nggak ada yang tahu kan, karena masalah prinsipal, ya. Masalah pemahaman gitu, masalah ideologi, masalah keyakinan, ya. Dan bisa jadi dalam suatu tubuh, ya, dalam suatu tubuh lembaga, ormas tertentu atau organisasi tertentu, bisa jadi pemikirannya macam-macam, ya. Di situ ada salafinya ada. Di situ ada syiahnya ada kuburiyunnya ada, ya, kejawinnya ada, apalagi, ya, macam-macam situ, campur semuanya. Bisa. Kalau di sini ini masalah pemahaman, jadi dia bersatu di atas pemahaman Al-Quran dan hadis. Dia pegang itu. Nah, di sini Syekh itu katakan ikutilah, ya, kun salafiyan alat jaddah. Jadilah salafi yang sejati. Lalu di sini beliau ingatkan ilmu kalam. Ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam itu ilmu apa itu? Kata Wikipedia, ilmu kalam adalah mutakallim, ahli teologinya itu. Sini tidak disebutkan spesifik artinya ini. Nah ini ilmu utamanya itu dari nanti Asy'ari, Maturidi, Murji'ah, Mu'tazilah. Nah, itu kelompok-kelompoknya itu dulu. Nah, ilmu kalam di sini tadi diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid menukil perkataan dari Imam Zahabi. Tiada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Saya katakan orang ini tidak pernah membahas ilmu kalam dan berdebat. Ia tidak pernah melibatkan diri di dalamnya. Ia seorang salafi. Terus dikatakan lagi, kata Ibnu Taimiyah, wa ahlussunnati hum naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ahlussunnah adalah orang-orang pilihan di antara kaum muslimin. Mereka itu manusia yang paling baik kepada manusia-manusia yang lain. Nah, berarti di sini ada peringatan tentang ilmu kalam. Intinya ada pembagian lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan,
tentang pembagian akal di sini berdasarkan pembahasan asma wa sifat. Bisa dibahas. Nanti ujungnya ke pembahasan asma wa sifat. Yang lainnya di sini kalau mempelajari ilmu kalam nanti kebanyakan jidal, maka beliau ingatkan terakhir tadi dalam perkataan Syekh Bakar Abu Zaid tadi dikatakan wa tarkul jidal wal mira wal khawdi fi ilmil kalam wa ma yajlubul atham wa yasuddu anisyar'i. Maka kalau orang itu mengikuti jalan salafus soleh berarti dia tinggalkan debat, tinggalkan ilmu kalam, dan dia itu tinggalkan dosa dan hal-hal yang menghalangi dari syariat. Berarti di sini beliau sebutkan konsekuensi dari mengikuti salafus soleh. Dicatat. Konsekuensi dari mengikuti salafus soleh adalah satu, meninggalkan perdebatan yang tidak manfaat. Yang kedua, terjun dalam ilmu kalam. Yang ketiga, di halaman ke-10 bagian atas, meninggalkan dosa. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang menghalangi syariat. Ya, sebentar. Satu. Apa tadi satu? Meninggalkan perdebatan yang tidak manfaat. Dua, tidak terjun dalam ilmu kalam. Tiga, meninggalkan hal-hal yang membawa kepada dosa, meninggalkan dosa. Empat, meninggalkan hal-hal yang menghalangi dari syariat. Itu konsekuensi menjadi salafi. Wallahu a'lam bishawab. Break, ngeteh dan ngopi.